Halo Sobat Basket, salam basket. Showtime Basketball kali ini bakal menyajikan kompetisi PBL Divisi 2 2026. Semua dirangkum 30 menit ke depan bersama saya Lili. Inilah Showtime Basketball PAL TV selengkapnya. Palembang Basketball League atau PBL Divisi 2 2026 resmi bergulir di Gor Pemuda Palembang. Pembukaan kompetisi berlangsung hikmat dan dihadiri pengurus Perbasi, sponsor, ofisial, serta para pemain yang akan berlaga dalam kompetisi musim ini. Opening ceremony yang digelar di Gor Pemuda Palembang menjadi penanda dimulainya persaingan sejumlah tim dalam memperebutkan gelar juara PBL Divisi 2 tahun ini. Penyelenggaraan PBL Divisi 2 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga menjadi wadah bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan, menambah jam terbang, sekaligus menunjukkan potensi terbaik mereka di lapangan. Ketua Perbasi Sumatera Selatan M. Hidayat mengatakan PBL Divisi 2 memiliki peran penting dalam membangun ekosistem bola basket di Sumatera Selatan. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita lihat ada totalnya berapa? 8 tim ya, 12 tim. Jadi pool A, pool B sudah sangat bagus, menyusun formasinya dan pemain-pemainnya sangat luar biasa. Karena ada juga beberapa pemain-pemain luar yang ikut main untuk mengisi di klub masing-masing. Karena untuk meningkatkan dari Divisi 2 ini untuk naik ke Divisi 1. Ya, kita berharap memang dari PBL ini adalah event Kota Palembang, Perbasi Kota, ini terus bergulir dan tetap menjaga memanfaatkan pemain-pemain lokal yang diutamakan lebih banyak daripada pemain luar. Itu yang diharapkan oleh Perbasi Sumsel. Kompetisi ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi atlet, khususnya pemain muda, untuk berkembang dan meraih prestasi. Dukungan terhadap penyelenggaraan Palembang PBL Divisi 2 2026 terus mengalir dari berbagai pihak. Taxco Solution kembali menunjukkan komitmennya dengan menjadi salah satu sponsor dalam kompetisi bola basket tahun ini. Dukungan ini diharapkan turut mendorong perkembangan bola basket, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi lahirnya atlet-atlet muda berprestasi di Palembang. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong keberlanjutan kompetisi bola basket di Palembang, sekaligus memberikan ruang bagi para atlet untuk terus mengembangkan kemampuan dan menunjukkan potensi terbaiknya. Perwakilan Taxco Solution, Kani Pranita, menegaskan komitmen perusahaannya untuk terus mendukung perkembangan olahraga, khususnya bola basket di kota Palembang. Oke, kalau menurut saya terkait dengan terselenggaranya TPBL Divisi 2 tahun 2026 hari ini itu cukup berjalan dengan baik. Jadi Taxco Solution juga mendukung penuh terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan TPBL hari ini. Dan juga harapan kami kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi atlet-atlet untuk dapat menunjukkan potensi. Kehadiran dukungan sponsor diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan PBL Divisi 2 2026, tidak hanya dalam menjaga keberlangsungan kompetisi, namun juga dalam membangun pembinaan atlet secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara penyelenggaraan, Perbasi, sponsor, klub, dan para pemain, PBL Divisi 2 2026 diharapkan mampu menjadi ajang kompetisi yang semakin profesional, kompetitif, dan konsisten melahirkan talenta-talenta bola basket potensial dari Palembang. PBL Divisi 2 2026 resmi bergulir di Gor Pemuda Palembang. Pada laga pembuka, tim Taxco berhasil meraih kemenangan atas Sriwijaya dengan skor 58-37. Pertandingan berlangsung sengit sejak tip-off dengan kedua tim saling menunjukkan permainan yang kompetitif. Hai Sobat Basket, berjumpa lagi dengan Yesi. Hari ini Yesi sudah berada di Gor Pemuda untuk nyaksiin PBL Divisi 2 tahun 2026. Di mana di hari pertama ini pertemukan dari tim Sriwijaya versus Taxco. Kira-kira siapa yang bakal memenangkan pertandingan pada hari ini? Tetap saksikan Showtime Basketball. Pertandingan yang berlangsung di Gor Pemuda Palembang ini berakhir dengan kemenangan Taxco dengan skor akhir 58 berbanding 37 atas Sriwijaya. Sejak tip-off dimulai, pertandingan berlangsung sengit dan penuh intensitas.
Kedua tim menampilkan gaya bermain yang agresif dengan mengandalkan kecepatan dalam transisi, permainan defensif yang solid, serta akurasi tembakan untuk mencuri keunggulan. Taxco berupaya mengontrol jalannya pertandingan melalui pergerakan cepat dan kerjasama antar pemain, sementara Sriwijaya terus memberikan perlawanan dengan membangun serangan dan memanfaatkan setiap peluang untuk mengejar ketertinggalan. Memasuki kuarter akhir, Taxco mampu mempertahankan konsistensi permainan dan berhasil menjaga jarak keunggulan. Taxco berhasil menutup laga dengan kemenangan 5-8-3-7 atas Sriwijaya. Yang pastinya senang banget, walaupun ini game pertama kami masih beradaptasi dengan satu sama lain karena sebelumnya belum pernah tim. Saya asli Prabu Muli, jadi perjalanan 2 jam dari Palembang dan ya saya enjoy. Seru, intensitasnya ada, aku rasa kami bisa lebih tenang lagi dan bisa eksekusi game dengan lebih baik lagi. Kemenangan ini menjadi modal positif bagi Taxco untuk menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya, sekaligus menunjukkan kesiapan tim dalam bersaing di PBL Divisi 2 2026. Nah, Sobat Basket, dalam tadi keseruan pada PBL Divisi 2 pada hari pertama, ini dimenangkan oleh tim Taxco dengan skor 5-8-3-7. Tetap saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di POL TV. Memang punya kita. Aku Yesi Agusti pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bidar taklukan WKS dalam laga sengit PBL Divisi 2 2026, beritanya setelah Showtime berikut ini. Masih di Showtime Basketball. Palembang Basketball League atau PBL Divisi 2 2026 kembali menyuguhkan pertandingan sengit. Pada laga pertama hari kedua mempertemukan tim Bidar menghadapi WKS di Gor Pemuda Palembang. Meski sempat tertinggal di babak pertama, Bidar berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan di kuarter ketiga. Hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan tipis 4-4, 4-2 atas WKS. Hai Sobat Basket, hari ini Raya sudah berada di Gor Pemuda untuk menyaksikan TPBL yang mana pada game pertama ini yaitu dari tim Bidar melawan tim dari WKS. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pada game pertama ini? Saksikan terus Showtime Basketball. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling berkejaran dalam perolehan angka. WKS berhasil memanfaatkan sejumlah peluang dan menutup babak pertama dengan keunggulan 19-15 atas Bidar. Memasuki babak kedua, tim Bidar mulai melakukan evaluasi dan mematangkan strategi. Setelah turun minum, Bidar merapatkan barisan pertahanan, memperketat penjagaan terhadap pemain WKS, serta meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Strategi tersebut membuat Bidar berhasil mengimbangi permainan WKS. Persaingan semakin ketat hingga kuarter ketiga berakhir dengan skor imbang 26-26. Memasuki kuarter keempat, kedua tim kembali saling menyerang dan berupaya mengambil alih pertandingan. Bidar tampil lebih tenang dalam memanfaatkan peluang sekaligus mampu mempertahankan pertahanan di menit-menit krusial. Hingga peluit akhir dibunyikan, tim Bidar berhasil mempertahankan keunggulan tipis dan menutup pertandingan dengan kemenangan 4-4, 4-2 atas WKS. Yang jelas hari ini kita main man to man, terus kita harus percaya satu sama lain. Yang jelas kemenangan hari ini atas kerjasama kekompakan daripada tim kita. Hari ini kita udah main full workout ya, udah semaksimal kita mungkin. Memang keuntungan belum sama kita, tapi next game kita akan coba lagi. Nah Sobat Basket, tadi sudah kita saksikan pertandingan di game pertama yaitu dimenangkan oleh tim Bidar. Dan juga ini pertandingan pertama itu merupakan tim Bidar melawan tim WKS yang dimenangkan oleh tim Bidar dengan skor akhir 4-4, 4-2. Tetap saksikan terus Showtime Basketball hanya di POL TV, memang punya kita. Masih di hari yang sama, tim Bayangkara Reborn berhasil mengalahkan Duta Jaya dengan skor akhir 5-6, 4-7.
Sempat bermain imbang di babak pertama, Bayangkara Reborn berhasil meningkatkan intensitas bermain selepas turun minum hingga mengamankan kemenangan. Nah, pemirsa Showtime Basketball, kali ini merupakan game kedua yang mempertemukan Bayangkara Reborn versus Duta Jaya. Kira-kira siapa yang bakalan memenangkan game kedua kali ini? Saksikan terus Showtime Basketball. Sejak tip off, kedua tim langsung menampilkan permainan dengan intensitas tinggi. Bayangkara Reborn dan Duta Jaya saling berbalas serangan dengan perbedaan angka yang sangat tipis. Duta Jaya mampu memberikan perlawanan dan menjaga konsistensi permainan. Hasilnya hingga berakhirnya babak pertama, kedua tim bermain imbang dengan skor 23-23. Lepas turun minum, Bayangkara Reborn mulai menemukan ritme permainan yang lebih teratur. Koordinasi antar pemain semakin solid, transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lebih cepat, serta penyelesaian akhir yang lebih efektif. Perubahan pola permainan tersebut membuat Bayangkara Reborn berhasil membangun keunggulan secara bertahap. Memasuki menit-menit akhir, Bayangkara Reborn semakin percaya diri dalam mengontrol jalannya pertandingan hingga peluit panjang dibunyikan. Bayangkara Reborn berhasil menutup laga dengan kemenangan 5-6-4-7 atas Duta Jaya. Tanggapan dan harapannya ke depan, semoga tim kami khususnya Bayangkara Reborn ya lebih semangat lagi, lebih kompak, lebih solid, terus lebih dijaga lagi kebersamaannya, terus attitude-nya juga dijaga, terus ya semoga makin jaya lagi lah depannya buat tim kami Bayangkara Reborn. Kalau dari aku pertandingan tadi sengit banget, tadi kita sempat leading di kuarter pertama. Di kuarter 2 kita poinnya sama, di kuarter 3 tadi mereka unggul, tapi kuarter 4 tadi sempat beda cuma 1 poin doang. Tapi mungkin keberuntungan nggak lagi di kita, jadi kita mungkin belum dapat di game ini. Nah, sobat Showtime Basketball, tadi sudah kita saksikan game kedua dari tim Bayangkara Reborn melawan tim Duta Jaya yang dimenangkan oleh tim Bayangkara Reborn dengan skor akhir 5-6-4-7, yaitu yang dimenangkan oleh tim Bayangkara Reborn. Tetap saksikan terus Showtime Basketball Pol TV, hanya di Pol TV memang punya kita. Bima bangkit, taklukan Victory Evo di hari ketiga PBL Divisi 2 2026. Beritanya setelah Showtime berikut ini. Masih di Showtime Basketball. Memasuki pertandingan hari ketiga, tim Bima berhasil meraih kemenangan atas Victory Evo dalam laga yang berlangsung sengit di Gor Pemuda Palembang. Meski sempat tertinggal di babak pertama, Bima berhasil bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 5-5-3-4. Hai Sahabat Basket, hari ini Lili sedang berada di Gor Pemuda dan hari ini adalah hari ketiga PBL Divisi 2 2026. Dan saat ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Bima versus Victory Evo. Bagaimana dengan keseruannya? Saksikan terus di Showtime Basketball selengkapnya. Pertandingan berlangsung sengit sejak tip-off dimulai. Kedua tim saling menyerang dan berupaya mengambil keunggulan, namun Victory Evo mampu tampil lebih efektif di babak pertama. Victory Evo sempat memimpin perolehan angka dengan skor 27-18 atas Bima. Meski tertinggal, Bima tidak mengendurkan tekanan dan terus berupaya membaca pola permainan lawan. Selepas turun minum, Bima mulai menemukan ritme permainan. Pergerakan antar pemain semakin terkoordinasi, transisi serangan berjalan lebih cepat, serta pertahanan diperketat untuk membatasi ruang gerak para pemain Victory Evo. Hingga akhir pertandingan, Bima berhasil mempertahankan momentum dan menutup laga dengan kemenangan cukup meyakinkan dengan skor akhir 5-5-3-4 atas Victory Evo. Pelatih tim Bima, Faye, menilai kemenangan ini menjadi bukti bahwa pemain lokal mampu bersaing dan memberikan perlawanan kuat meski harus menghadapi Victory Evo yang diperkuat sejumlah pemain dari Jakarta. Ini game pertama dari Bima ya, Bima MP Warrior, dan ini di luar dugaan kami
tidak diunggulkan lah karena mereka ada pemain dari Jakarta 3 orang, kami main lokal Galuh. Ya alhamdulillah pemain ngikuti instruksi pelatih dan ya so far ya hasilnya ya kita alhamdulillah luar biasa hari ini. Good job lah untuk pemain sekalian Galuh. Sahabat basket, tadi kita sudah menyaksikan pertandingan pertama di hari ini. Ada tim dari Bima melawan tim Victory Evo dan dimenangkan oleh tim Bima dengan skor 5-5-3-4. Selanjutnya di pertandingan kedua hari ini kita akan menyaksikan pertandingan antara tim Sang Tubah melawan Slime Junior. Bagaimana dengan keseruannya? Saksikan terus di Showtime Basketball. Masih di hari ketiga penyelenggaraan Palembang Basketball League atau PBL Divisi 2 2026, pertandingan berikutnya mempertemukan tim Slime Junior menghadapi Sang Tubah. Di Gor Pemuda Palembang, Slime Junior berhasil mengamankan kemenangan dengan skor akhir 52-40 atas Sang Tubah. Nah Sobat Basket, sekarang kita akan menyaksikan pertandingan dari tim Sang Tubah melawan tim Slime Junior. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus Showtime Basketball. Sejak kick off, kedua tim langsung bermain dengan tempo tinggi. Slime Junior berupaya membangun serangan melalui pergerakan cepat dan umpan-umpan pendek. Sementara Sang Tubah berusaha meredam tekanan dengan memperkuat pertahanan. Slime Junior secara perlahan mampu menemukan pola permainan dan membangun momentum. Koordinasi antar pemain yang semakin baik membuat serangan Slime Junior lebih efektif. Sementara Sang Tubah terus memberikan perlawanan untuk menjaga selisih angka. Memasuki paruh kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Slime Junior mulai memperketat pertahanan dan lebih agresif dalam melakukan serangan balik. Sang Tubah tak menyerah dan terus berusaha mengejar ketertinggalan, namun Slime Junior mampu menjaga konsistensi permainan hingga menit-menit akhir. Hingga peluit panjang dibunyikan, Slime Junior berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 52-40 atas Sang Tubah. Menurut kami lumayan ketat ya dibanding tahun lalu, karena harusnya dari roster sekarang sih harusnya kami bisa main lebih baik lagi. Untuk strategi yang digunain sama tim kakak tadi apa? Kita sih buat mempertahankan stamina kita pakai zone 2-3. Yang penting selalu challenge buat yang 3 poinnya, defense-nya harus lebih rapi lagi. Oke, untuk harapan kakak ke depannya untuk timnya gimana? Ya pasti lebih solid, lebih dapat chemistry-nya, defense-nya lebih rapi, offense-nya lebih tenang. Tadi cukup sengit ya, ditambah atmosfer Fafa ya, pemain ya ex-IBL kan. Nah, sedangkan pemain Sang Tubah kan pemain lokal semua, cukup mengimbangin lah maksudnya. Yalah untuk Sang Tubah lebih diperbaiki untuk ke game selanjutnya. Oke Sobat Basket, tadi kita sudah menyaksikan pertandingan antara tim Slime melawan Sang Tubah yang dimenangkan oleh tim Slime dengan skor 52-40. Tetap saksikan terus Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku Lili bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam basket. Berita tadi mengakhiri perjumpaan Showtime Basketball PAL TV pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku Lili bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam basket.